Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita alami dan rasakan di sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan atas kami. Kebaikan-Mu nyata dalam perbuatan dan karya-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20-21. Tertulis demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, denominasi gereja yang ada sekarang ini di seluruh dunia, jumlahnya lebih dari 1.000. Persentase penduduk yang beragama Kristen di dunia saat ini sekitar 35%, atau sekitar 2,8 miliar. Kekristenan di Eropa saat ini masih cukup tinggi, berjumlah sekitar 75% dari total populasi penduduk Eropa, yaitu sekitar 550 juta orang. Dari keseluruhan jumlah orang Kristen di dunia, ada yang Katolik, ada yang Protestan, dan dari yang Protestan ada berbagai macam sinode atau denominasi. Tapi dalam semuanya itu, Kristus mempersatukan. Meskipun ada perbedaan dalam tata cara ibadah, liturgi dan doktrin tertentu, tapi pada dasarnya iman yang sama kepada Kristus menjadi faktor pemersatu. Dalam Yohanes 17 ayat 20-21 ini tertulis, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Kalau kita perhatikan isi doanya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 26 dari pasal ini, maka kita dapat menemukan bahwa ini merupakan doa dari pribadi manusia sekaligus pribadi yang ilahi, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Kata-kata di dalam doa ini memberikan kita kesimpulan mengenai siapa pribadi Kristus sebenarnya, bahwa ia satu dengan Bapa dan ia adalah Allah dari mulanya, walaupun pada saat ia berdoa ia berada dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan Yesus mempunyai status yang luar biasa dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya, yaitu status sebagai manusia sekaligus sebagai Allah. Dan dalam kemanusiaannya ia telah menjadi imam pengganti keimamatan dari Harun. Ia menjadi imam besar agung yang menjadi pengantara kita, pengantara semua manusia, sebagaimana fungsi seorang imam. Salah satu tugas dari imam adalah berdoa syafaat bagi umat, dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita. Kita bersyukur karena imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengerti kelemahan-kelemahan kita. Ia tahu apa yang kita rasakan, ia tahu apa yang kita gumuli, karena ia telah menjadi manusia. Dan ia berdoa bagi kita, supaya kita menjadi satu. Kerinduan Tuhan yang terbesar adalah agar kita bersatu dalam iman dan kasih, bukan terpecah-pecah. Tuhan mau kita bersatu di dalam Kristus, di dalam Dia. Itu sebabnya kita perlu meresponi dengan sikap yang benar, yaitu bersatu dan tidak membeda-bedakan denominasi,
serta tidak mudah mencap yang lain sebagai sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di era informasi dan keterbukaan saat ini, di mana informasi begitu mudah kita dapatkan. Biarlah di dalam era yang sekarang ini, era akhir zaman ini, kita semua yang percaya kepada Kristus tidak terpecah-pecah karena dipecah-pecahkan manusia, tapi biarlah kita semua bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala kita. Dan biarlah kita selalu saling mengasihi satu sama lain. Jangan ada fanatisme sinode di dalam keimanan kita. Jangan sampai cinta kita kepada sinode atau denominasi mengalahkan cinta dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apapun sinode atau denominasi saudara dan saya, kita semuanya adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk bersatu di dalam kasih, di dalam iman, bersatu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya kepadamu, satu tubuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami semua yang percaya kepadamu tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling mencap diri kami lebih benar, tidak merendahkan yang lain, tapi kami bersatu dan bersama-sama bekerja di dalam Tuhan, melayani Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa satu di dalam Engkau. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami ya Tuhan dan sertai kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.